Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 10 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Profesor Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi profesor kehidupan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Bagaimana kami menjalani hidup ini secara profesional. Menjalani hidup ini dengan mencari yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan bertemu dengan dua kata, profesor dan kehidupan. Kalau profesor itu kait-mengaitnya adalah dengan bidang akademis, dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kehidupan, apakah ada kait-mengaitnya dengan profesor? Menjadi profesor kehidupan jauh lebih sulit daripada menjadi profesor akademik. Karena seseorang profesor kehidupan berarti seluruh area kehidupannya, dia harus mencapai puncak yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ayat Alkitab yang lain berkata, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga juga adalah sempurna. Bacaan yang kita baca tadi Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seorang anak Tuhan yang berjuang di dalam semua aspek kehidupannya, melakukan yang terbaik dan terus mengalami peningkatan demi peningkatan. Maka yang bersangkutan sedang berjuang bagaimana menjadi seorang profesor kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seorang profesor kehidupan, dilihat atau tidak dilihat, dia akan berjuang bagaimana melakukan yang terbaik. Kalau berbicara tentang bagaimana seseorang bisa menjadi profesor akademik, dia harus menyelesaikan ijazah S3. Setelah S3, dia harus kemudian dikatakan setelah S3 menunggu untuk proses profesor, dia harus 3 tahun berkarya. Kemudian dia menghasilkan karya ilmiah yang baru, yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Sebelum mencapai itu, dia harus memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat adalah 10 tahun. Sehingga tidak heran orang capek-capek belajar, mundurlah. Udah S1, S2 sudah cukup. S3 jangan deh. S3 sudah luar biasa. Profesor masa hidup sampai mati hanya untuk sekolah. Kurang lebih seperti demikian. Namun, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita itu harus menjadi profesor kehidupan. Menjadi seorang ayah, jadilah seorang ayah dengan kapasitas seorang profesor kehidupan. Menjadi seorang istri, milikilah kapasitas menjadi seorang profesor kehidupan. Di tengah-tengah masyarakat, dalam hubungan bertetangga, bermasyarakat, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Pada saat engkau bekerja, lakukan yang terbaik. Karena profesor kehidupan tidak dilantik oleh universitas tertentu atau lembaga dengan reputasi internasional. Engkau akan dilantik oleh Tuhan. Apa yang akan dikenakan? Bukan lagi katakanlah toganya ijazah untuk profesor. Orang doktor S3 itu ada strip 3. Profesor saya kurang tahu. Apalagi yang akan disandingkan, yang akan dipakaikan dalam jubah profesornya. Mengapa tema renungan ini berbicara tentang profesor kehidupan? Karena di atas kepalamu nanti sahabat seperjalanan, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Di dalam Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan. Bagaimana cara menjalaninya? Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagian orang sudah merasa lelah dengan hidup. Sudah hidup saya tidak jadi orang jahat saja, sudah puji Tuhan. Tidak perlu berjuang menjadi sangat baik, karena saya bukan Yesus. Saya bukan Tuhan. Saya lemah, saya tidak berdaya. Pikiran-pikiran seperti demikianlah yang akan merusak setiap kehidupan kita, yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tatkala itu dimasukkan, pikiran-pikiran negatif,
maka dia akan berkembang biak. Dia akan seperti sel, dia akan seperti bakteri. Dia seperti virus. Jumlahnya sedikit, tatkala dibiarkan. Dia menyebar kemana-mana. Masuk ke dalam pikiran kita, aku memang orang tidak berguna, tidak diharapkan. Masuk ke dalam perasaan kita, aku ini penuh dengan luka, aku marah, aku benci. Aku merasa tidak berdaya, terlalu banyak yang melukaiku. Tidak punya alasan aku hidup dalam dunia ini. Kemudian mengisolasi diri, masuk dalam kamar, hidup dalam kesendirian. Kemudian membayangkan berbagai macam hal dalam kehidupan, semua yang buruk. Sehingga bukan kemajuan yang dilakukan, namun kemunduran. Engkau kalah karena engkau mengalami kegagalan sekali dua kali. Namun Tuhan berkata, di dalam bagian firman Tuhan Roma 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Engkau terus menjadi pribadi yang rajin menjalani kehidupan ini di seluruh aspeknya dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan. Karena sewaktu engkau punya gelar sebagai profesor kehidupan, engkau tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang menyertai, ada Allah yang menolong, ada Allah yang akan mengangkat hidupmu dari lembah yang kelam, dari keterpurukan, dari kegelapan. Engkau akan diangkat kepada terangnya yang ajaib. Sahabat seperjalanan, mari kita menjadi pribadi sebagai seorang profesor kehidupan. Ayat Alkitab banyak berkata, salah satu ayatnya adalah, hendaklah engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar. Sikap optimis bukanlah sebuah sikap yang berlebihan atau terlalu ideal. Tapi sikap optimis berjuang melakukan yang terbaik karena engkau tidak berjalan sendiri. Ada Kristus, ada kebenaran firman Allah yang mendampingi hidupmu. Kalau dengan kekuatan kita tentu kita tidak akan sanggup. Begitu banyak luka, begitu banyak persoalan hidup yang menimpa engkau. Sama seperti Ayub. Ayub adalah profesor kehidupan. Anak-anaknya diambil, hartanya diambil, bahkan istrinya sendiri tidak menghargai Ayub. Namun Ayub adalah profesor kehidupan. Dia tidak dikalahkan oleh kehidupan, tapi dia dimenangkan oleh Kristus untuk melewati, menjalani hidup yang berat, hidup yang sulit ini. Maka percayalah, satu saat nanti bukan toga ijazah, bukan jubah profesor yang akan dikenakan kepada hidupmu, tapi Tuhan akan memberikan yang namanya itu adalah mahkota kehidupan. Yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Mari sahabat seperjalanan, kalau engkau pernah merasa putus asa, engkau pernah merasakan bosan hidup, engkau pernah merasakan lelah dalam kehidupan ini. Seorang profesor, dia tidak akan berhenti, terus melakukan berbagai macam perkara agar bisa memberikan yang terbaik dalam akademis. Tapi engkau bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu buat kemuliaan Tuhan. Jadilah profesor kehidupan, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat dirimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat pencerahan kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Jadikan kami sebagai profesor kehidupan dalam kehidupan yang nyata dengan pertolongan Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dalam waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadilah profesor kehidupan, engkau memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan, dan hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Shalom.